Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria Tanjung. Saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Taisaifuddin Jambi, jurusan Bahasa Inggris. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemilihan media yang dikarang oleh Profesor Dr. Ajhar Arsyad, MA. Video ini saya upload untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Interactional Media. So let's go to check this out video. Pendahuluan. Pembelajaran pemilihan media yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan perencanaan yang baik. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seorang guru memilih salah satu media dalam kegiatannya di kelas atas dasar pertimbangan antara lain. Yang pertama adalah merasa sudah akrab dengan media itu. Seperti misalnya papan tulis. Yang kedua adalah merasa bahwa media yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan lebih baik daripada dirinya sendiri. Seperti misalnya diagram pada flip chart. Yang ketiga adalah media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian siswa serta mendunia pada penyajian yang lebih terstruktur organisasi. Nah, dari 3 pertimbangan tersebut diharapkan oleh guru dapat memenuhi kebutuhannya dalam mencapai tujuan yang telah ia tetapkan. Selanjutnya adalah pada buku Profesor Dr. Ajhar Arsyad, beliau mencantumkan menurut beberapa para ahli, yaitu Hennig dan kawan-kawan pada tahun 1982, yang mengajukan model perencanaan penggunaan media yang efektif yang dikenal dengan istilah ASURE. ASURE adalah singkatan dari Analyze Learner Characteristics, State Objectives, Select or Modify Media, Utilate, Require Learner Response, and Evaluate, yang mana dalam model ini disarankan 6 kegiatan dalam merencanakan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah menganalisis karakteristik umum sasaran. Yang kedua adalah menyatakan atau merumuskan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, memilih, memodifikasi atau merancang dan mengembangkan materi dan media yang tepat. Yang keempat adalah menggunakan materi dan media. Yang kelima adalah meminta tanggapan dari siswa, dan yang terakhir, nomor 6 adalah mengevaluasi proses belajar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pemilihan media dapat didasarkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor-faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hambatan pengembangan dan pembelajaran. Nah, pada hambatan kali ini meliputi beberapa faktor, yaitu faktor dana, fasilitas dan peralatan yang telah tersedia, waktu yang tersedia atau waktu mengajar dan pengembangan materi dan media, sumber-sumber yang tersedia atau manusia dan material. Selanjutnya yaitu persyaratan, isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Nah, isi pelajaran beragam dan sisi tugas yang ingin dilakukan siswa, misalnya penghafalan, penerapan keterampilan, pengertian hubungan-hubungan, atau penalaran dan pemikiran tingkat yang lebih tinggi. Seperti kategori pembelajaran itu menuntut perilaku yang berbeda-beda, dan dengan demikian maka memerlukan teknik dan media penyajian yang berbeda pula. Selanjutnya yaitu mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan siswa. Nah, pertimbangan lainnya adalah mempertimbangkan hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan keterampilan awal seperti membaca, mengetik, dan menggunakan komputer, dan karakteristik siswa lainnya. Selanjutnya yaitu tingkat kesenangan dan keaktifan biaya. Nah, pertimbangan lainnya adalah tingkat kesenangan dan keaktifan biaya.
Tingkat kesenangan yang dimaksud di sini adalah seperti referensi lembaga, guru, dan pelajar. Selanjutnya yaitu kemampuan akomodasi penyajian, akomodasi respon siswa, akomodasi umpan balik, serta memilih media primer dan sekunder. Dan yang terakhir adalah memperhatikan media sekunder. Nah, media sekunder harus mendapat perhatian karena pembelajarannya berhasil menggunakan media yang beragam dengan menggunakan media yang beragam. Siswa memiliki kesempatan untuk menghubungkan dan berinteraksi dengan media yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan belajar mereka secara perorangan. Nah, itulah dia tadi yang 6 pemilihan media yang dapat didasarkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Selanjutnya yaitu pemilihan media yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu motivasi. Yang kedua, perbedaan individual. 3. Tujuan pembelajaran. 4. Organisasi isi. 5. Persiapan sebelum belajar. 6. Emosi. 7. Partisipasi. 8. Umpan balik. 9. Penguatan atau reinforcement. 10. Latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir adalah penerapan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi harus ada kebutuhan, minat, atau keinginan untuk belajar dari pihak siswa sebelum meminta perhatian untuk mengerjakan tugas dan latihan. Pengalaman yang akan dialami oleh siswa harus relevan dan bermakna baginya. Oleh karena itu, perlu untuk melahirkan minat itu dengan perlakuan yang memotivasi dari informasi yang terkandung dalam media pembelajaran itu. Yang kedua adalah perbedaan individual. Siswa belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Faktor-faktor seperti kemampuan intelijensia, tingkat pendidikan, kepribadian, dan gaya belajar mempengaruhi kemampuan dan kesiapan siswa untuk belajar. Tingkat kecepatan penyajian informasi melalui media harus berdasarkan kepada tingkat pemahaman. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Jika siswa diberitahukan apa yang diharapkan mereka pelajari melalui media pembelajaran itu, kesempatan untuk berhasil dan pembelajaran semakin besar. Di samping itu, pernyataan mengenai tujuan belajar yang ingin dicapai dapat menolong perancang dan penulis materi pembelajaran. Tujuan ini akan menentukan bagian isi yang mana yang harus mendapatkan perhatian pokok dalam media pembelajaran. Dan yang selanjutnya, organisasi isi. Pembelajaran akan lebih mudah jika isi dan prosedur atau keterampilan fisik yang akan dipelajari diatur dan diorganisasikan ke dalam urutan-urutan yang bermakna. Siswa akan memahami dan mengingat lebih lama materi pembelajaran yang secara logis disusun dan diurutkan secara teratur. Yang kelima, yaitu persiapan sebelum belajar. Siswa sebaiknya telah menguasai secara baik pelajaran dasar atau memiliki pengalaman yang diperlukan secara memadai yang mungkin merupakan prasyarat untuk penggunaan media dengan sukses. Dengan kata lain, ketika merancang materi pelajaran, perhatian harus ditunjukkan kepada sifat dan tingkat kesiapan siswa. Nomor 6 adalah emosi. Pembelajaran yang melibatkan emosi dan perasaan pribadi serta kecakapan amat berpengaruh dan bertahan media pembelajaran adalah cara yang baik untuk menghasilkan respons emosional seperti takut, cemas, empati, cinta kasih, dan kesenangan. Oleh karena itu, perhatian khusus harus ditunjukkan kepada elemen-elemen rancangan media jika hasil yang diinginkan berkaitan dengan pengetahuan dan sikap. Nomor 7 adalah partisipasi. Agar pembelajaran berlangsung dengan baik, seorang siswa harus menganalisasi informasi tidak sekedar diberitahukan kepadanya. Oleh karena sebab itu, belajar memerlukan kegiatan partisipasi aktif oleh siswa jauh lebih daripada
mendengarkan dan menonton secara pasif. Partisipasi artinya kegiatan mental atau fisik yang terjadi di sela-sela penyajian materi pembelajaran. Partisipasi kesempatan lebih besar terbuka bagi siswa untuk memahami dan mengingat materi pelajaran itu. Umpan balik. Hasil belajar dapat meningkatkan apabila secara berkala siswa diinformasikan kemajuan belajarnya, pengetahuan tentang hasil belajar, pekerjaan yang baik atau kebutuhan untuk perbaikan pada sisi-sisi tertentu akan memberikan sumbangan terhadap motivasi belajar yang berkelanjutan. Nomor 9 adalah penguatan atau reinforcement. Apabila siswa berhasil belajar, ia didorong untuk terus belajar. Pembelajaran yang didorong oleh keberhasilan amat bermanfaat, dapat membangun kepercayaan diri dan secara positif mempengaruhi perilaku di masa-masa yang akan datang. Nomor 10 adalah latihan dan pengulangan. Nah, suatu hal baru jarang sekali dapat dipelajari secara efektif hanya dengan sekali jalan atau sekali dengar. Agar suatu pengetahuan atau keterampilan dapat menjadi bagian kompetensi atau kecakapan intelektual seseorang, harus pengetahuan atau keterampilan itu sering diulang dan dilatih dalam berbagai konteks. Dengan demikian, maka dapat mempermudah dalam mengingat jangka panjang. Dan selanjutnya yang terakhir adalah penerapan. Hasil belajar yang diinginkan adalah meningkatkan kemampuan seseorang untuk menerapkan atau mentransfer hasil belajar pada masa atau situasi baru. Tanpa dapat melakukan ini, pemahaman sempurna belum dapat dikatakan dikuasai. Siswa mesti telah pernah dibantu atau mengenali atau menemukan generalisasi yang berkaitan dengan tugas. Kemudian siswa diberikan kesempatan untuk benar dan memutuskan dengan menerapkan generalisasi atau prosedur terhadap berbagai masalah atau tugas baru. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran, diantaranya 1. Media harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, media yang dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari 2 atau 3 ranah kognitif efektif dan psikomotor. Tujuan ini dapat digambarkan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan atau dipertunjukkan oleh siswa seperti menghafal, melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan fisik atau pemakaian prinsip-prinsip seperti sebab dan akibat, melakukan tugas yang melibatkan pemahaman konsep-konsep atau hubungan-hubungan perubahan, dan mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan pemikiran dan tingkat lebih tinggi. Next, yang selanjutnya, media harus tepat atau mendukung isi pembelajaran. Media harus tepat mendukung isi pembelajaran yang bersifat fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Media yang berbeda, misalnya film dan grafik, memerlukan dan kode yang berbeda. Dan oleh karena itu memerlukan proses dan keterampilan mental yang berbeda untuk memahaminya. Agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif, media harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan mental siswa. Seperti misalnya televisi, tempat untuk mempertunjukkan proses dan transformasi yang memerlukan manipulasi ruang dan waktu. Selanjutnya nomor 3 yaitu media harus praktis, luas, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. Media yang mahal dan memakan waktu yang lama untuk memproduksinya bukanlah jaminan sebagai media yang terbaik. Kriteria ini menuntun para guru atau instruktur untuk memilih media yang ada mudah diperoleh atau mudah dibuat oleh guru itu sendiri. Media yang dipilih sebaiknya dapat digunakan dimanapun dan kapanpun dengan peralatan yang tersedia di sekitarnya, serta mudah dipindahkan dan dibawa kemana-mana. Nomor 4 yaitu guru harus terampil menggunakannya. Ini merupakan salah satu kriteria utama. Apapun media itu, guru harus mampu menggunakannya
dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat media amat ditentukan oleh guru yang menggunakannya. Selanjutnya nomor 5 adalah media dapat mengelompokkan sasaran. Media efektif atau kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Ada yang tepat untuk jenis kelompok besar, kelompok sedang, kelompok kecil, dan perorangan. Selanjutnya yang terakhir adalah media harus memiliki mutu teknisi. Pengembangan visual baik dalam gambar maupun fotograf harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Misalnya, visual pada slide harus jelas dan informasi atau pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak boleh terganggu oleh elemen lain yang berupa latar belakang. Nah, itu dia tadi penjelasan dari saya tentang pemilihan media. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kata-kata saya yang salah dalam menyebutkan beberapa kata, mohon dimaafkan.